Seorang tante muda mengasuh dan tinggal di rumah seorang pria tua kaya yang sakit dan butuh pengasuh. Dirinya menghadapi situasi yang rumit karena ternyata ada maksud dan tujuan di balik semua itu. Film dengan judul Door to the Night yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang tante muda bernama Yonghwa tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan halaman yang luas. Kala itu dia kedatangan seorang teman lama yang sekaligus seorang reporter. Teman itu cukup terkejut kenapa Yonghwa mau tinggal di sana sendirian di rumah yang besar tersebut. Yonghwa sama sekali tidak takut ataupun keberatan. Tapi di balik semua itu ada masa lalu yang kelam yang telah dilewatinya. Jadi dulu Yonghwa dapat informasi kalau di rumah besar itu tinggal seorang pria tua yang sakit terkena kanker. Diketahui hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Pria tua itu bernama Jongsup. Jongsup tidak memiliki siapa-siapa lagi di sana. Istri dan anak laki-lakinya udah meninggalkan dia duluan. Dia butuh bantuan pengasuh untuk merawat hidupnya. Dan untuk itulah Yonghwa datang melamar pekerjaan tersebut. Awalnya memang tidak berjalan dengan baik. Terutama masalah makanan yang dibuat oleh Yonghwa tidak cocok dengan lidah Jongsup. Padahal Yonghwa membuatkan makanan itu khusus untuknya karena mengandung banyak bahan-bahan alami yang dipercaya bisa membuat tubuh bersih dari penyakit. Tidak hanya membuang makanan itu, Jongsup juga memperlakukan Yonghwa dengan tidak baik kalau dia butuh bantuan. Dia disiram air gara-gara ketiduran menjaga dia. Namun karena semua itu, Yonghwa jadi mulai terbiasa dan mulai tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuat Jongsup suka dengan cara kerjanya. Makanan yang dia buat perlahan-lahan mulai diterima oleh Jongsup dan dia juga mulai memperlakukan Yonghwa dengan baik. Bahkan suatu malam Yonghwa diajak pergi ke sebuah acara reunian teman-temannya. Yonghwa diminta naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu dan ternyata dia bisa menyanyi dengan baik. Jongsup tidak menyangka akan hal tersebut. Dia jadi keinget dulu saat masih ada istrinya yang juga pintar memasak dan bernyanyi. Namun semua itu hanya tinggallah kenangan. Perlahan-lahan Yonghwa juga mulai perhatian pada Jongsup. Kala itu dia melihat Jongsup sedang berusaha bundir, namun beruntung Yonghwa bisa mencegahnya. Yonghwa tidak ingin melihat Jongsup meninggal dengan cara yang tidak benar. Dan sejak kejadian itu, Jongsup dan Yonghwa mulai menjalin chemistry satu sama lain di antara mereka. Tapi karena semakin dekat, Jongsup juga mulai memikirkan hal-hal yang membagongkan pada Yonghwa. Tahu lah ya maksudnya. Mereka pergi ke dokter bersama-sama dan hasilnya memang cukup menyedihkan. Jadi Jongsup ini divonis kemungkinan tidak akan bertahan lama lagi. Ya paling mungkin sekitar 6 bulan lah. Namun dia tidak ingin memikirkan hal tersebut dan memilih menjalani hari-hari bahagia bersama dengan Yonghwa. Tapi memang terkadang Jongsup dibuat stres karena terkadang sakitnya tuh kambuh hingga dia ingin menganu Yonghwa tapi beruntungnya gagal. Kedekatan mereka ternyata makin membuat Jongsup jadi gagal fokus. Terkadang itu yang dia lihat tuh bukan wajah Yonghwa tapi malah salah-salah kancing. Ada-ada aja orang tua satu ini. Tapi entah kenapa makin kesini justru Yonghwa makin merasa sedih berada di sana. Apa yang terjadi? Ya, jadi dulu jauh sebelum Yonghwa menjadi pengasuh, dia punya kekasih bernama Yongwon, yang tidak lain adalah anak dari Jongsup. Yongwon dan ayahnya kala itu terlibat adu mulut, bahkan dia meninggalkan ayahnya pergi dari rumah itu. Lalu suatu malam Yongwon pergi ke sebuah kafe bersama Yonghwa. Namun ada beberapa orang yang muncul dan berusaha mencelakai mereka. Ya, yang kasihan tuh tentu aja Yonghwa. Dia menjadi sasaran empuk para orang-orang yang nakal tersebut. Sementara Yonghwa tidak bisa berbuat apa-apa melihat kekasihnya digituin. Setelah kejadian yang memilukan itu, Yonghwa jadi shock dan merasa tidak ingin hidup lagi. Dia berjalan di tengah jalan hingga tertabrak oleh mobil dan meninggal dunia. Lantas, apakah ada hubungannya dengan Jongsup? Ya, jadi ternyata orang-orang itu adalah suruhan darinya. Dia tidak setuju anaknya berhubungan dengan Yonghwa yang dulu ternyata hanya bekerja menjadi seorang wanita rendahan. Yonghwa sakit hati dan ingin membalas perbuatan jahat Jongsup dengan cara membuatnya jadi tidak bisa hidup tanpanya. Meski Jongsup udah memohon dan meminta maaf, namun Yonghwa tidak memperdulikannya dan membiarkan Jongsup mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Ya, meski begitu, Jongsup terlanjur suka dan cinta pada Yonghwa hingga pada akhirnya dia mewariskan kekayaannya padanya. Tapi Yonghwa juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Seolah-olah dirinya hampa. Dia ingin mengakhiri hidupnya di rel kereta api.
Namun, bayangan Jong-suk muncul dan mencegahnya. Seraya mengatakan kalau Yonghwa ini masih punya kesempatan hidup yang jauh lebih baik. Jong-suk pergi naik kereta bersama dengan Yonghwa Kesil sambil melambaikan tangan. Ya, itulah tadi alur cerita film Door to the Night. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.